Audiobook The Doll, penulis Dina Elsa. Chapter 2. Pengintai. Mari terbangun. Kamar villa itu gelap. Ia meraih ke sisinya, tapi Andi tidak ada di sana. Rasa takut mulai merayapi hatinya karena ia tidak mendengar suara apapun sama sekali. Begitu senyap. Mari kemudian bangkit dari tempat tidurnya. Gadis berambut ikal itu melihat pintu geser balkon sedikit terbuka. Secerca cahaya masuk dari sana. Mungkin Andi ada di sana, batinnya. Mari menyibak tirai yang menutupi pintu kaca itu dan memang ada seseorang di sana. Tapi ia tahu, siluet bayangan itu bukanlah Andi. Ia dengan cepat mengunci pintu kaca itu dan sosok tadi berbalik dengan pelan ke arahnya. Mari terbangun. Untunglah itu cuma mimpi. Kemudian ia menoleh ke arah pintu sorong tadi, tapi ada yang aneh. Ia tidak bisa menggerakkan satu otot pun di tubuhnya. Entah bagaimana ia bisa melihat ada gadis kecil di kamar itu bersamanya. Awalnya gadis itu meringkuk di sudut kamar. Lalu ia menghampiri Mari yang semakin lama semakin panik karena tidak bisa bergerak. Ia mengulurkan sesuatu pada Mari. Dan benda itu ternyata boneka yang ia temukan tadi siang. "Ambillah," katanya. Mari memandangnya tak berdaya ketika darah mulai tumbuh dan menuruni wajah gadis kecil itu, menebar di gaun pinknya. "Mari sayang, bangun." Mari terbangun. Ia buru-buru menghirup oksigen dan matanya menjelajahi ruang dengan liar dan ketakutan. "Tidak apa-apa, itu cuma mimpi." Andi mengusap punggung gadis itu, menenangkannya. "Semua akan baik-baik saja, Mari. Kami semua di sini." Melanie ikut menenangkannya. "Sebentar. Aku akan ambilkan air minum. Ayo, Rol, temani aku." "Kunci pintunya," isak Mari. "Kunci pintu balkonnya." Anggi dan Erik bertukar pandang dengan cemas. "Pintunya terkunci, sayang." Andi mengusap rambut gadis itu. "Kami sudah memastikan semua pintu terkunci. Dan lihat, matahari sudah terbit. Semua akan baik-baik saja." "Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Aku mau pulang." Pagi itu juga mereka mengemasi barang-barang, dan Andi telah meyakinkan teman-temannya untuk tetap melanjutkan liburan tanpa mereka. "Kalian butuh liburan ini," katanya. "Kami akan baik-baik saja, dan aku dengar siang ini akan ada lomba perahu dayung." "Apa? Ya sayang, aku datang." Ia meninggalkan teman-temannya dan masuk ke kamar. "Apa kau bisa mengeluarkan boneka itu dari dalam tasku?" Wajah Mari menyiratkan ekspresi jijik dan ketakutan. "Boneka itu membuatku bermimpi buruk." "Kau hanya mengalami syok karena kejadian semalam, sayang." Andi tersenyum menenangkan. Lalu ia mengeluarkan boneka kecil itu dan melemparkannya ke ranjang. "Sudah siap?" Mari mengangguk. Mari memandang sekilas pada kelompok orang-orang yang sedang menurunkan perahu dari mobil mereka lalu membopongnya ke dermaga. Sebagian lainnya sedang memunguti sampah-sampah yang diproduksi pesta tadi malam. "Biar aku yang menyetir." Mari mengulurkan tangannya, meminta kunci mobil. "Aku tahu kau tidak tidur sama sekali tadi malam." Setelah melambai singkat pada teman-teman lainnya, mereka melaju meninggalkan tempat itu. Perjalanan dari Danau Kaca ke Ruby Land memakan waktu kurang lebih 3 jam. Andi tertidur pulas di samping Mari yang mengemudikan mobilnya. Banyak mobil-mobil yang melaju ke arah berlawanan dengan mereka menuju danau. Dan hanya ada mobil mereka dan mobil Ford Mustang Shelby klasik warna biru bergaris putih yang mengarah ke kota. Mari membangunkan Andi saat mereka berhenti di salah satu pom bensin. Andi membeli camilan di minimarket
sedangkan Mari masuk ke dalam toilet umum yang sedikit jorok. Dengan bergidik jijik, Mari membilas tangannya di wastafel. Bagaimana bisa mereka membiarkan kertas tisunya habis? Mari segera keluar dari sana dan mendapati mobil Ford Mustang tua yang berada di belakang mobil mereka tadi sudah terparkir tak jauh dari sana. Ia mengamati mobil itu, mencari pengemudinya. Siapa tahu mereka bisa jadi teman seperjalanan. Itu lebih baik daripada mereka berjalan sendirian. Tapi mobilnya tampak kosong. Di sudut kanan bawah kaca depannya tertempel stiker Doraemon yang mencolok. Mari kemudian melihat Andi telah melambai dari mobilnya. "Biar aku yang melanjutkan mengemudi," kata Andi begitu mereka masuk ke mobil. Ia menjejalkan kaleng energi drink kosong ke dalam kotak sampah kecil di mobilnya. "Cuma tinggal kurang lebih 1 jam perjalanan lagi, dan aku sudah segar sekarang." "Oke." Mari mengambil salah satu roti coklat yang diulurkan kekasihnya. "Tapi kalau nanti kau merasa ngantuk, aku akan ambil alih. Oke?" Andi mengangguk, lalu merapikan poni Mari yang menutupi matanya. "Bagaimana perasaanmu?" "Aku merasa lebih baik sekarang setelah meninggalkan tempat itu." Andi tersenyum lalu mengecup pipi Mari sekilas sebelum melesat membelah jalanan. 1 jam kemudian, mereka sampai di depan gedung apartemen Mari di Jewelry Street. Andi turun untuk mengeluarkan koper Mari dari bagasi. Ia sengaja berhenti di depan apartemen karena ingin langsung pulang. "Sayang, kau tidak keberatan kan kalau aku langsung pulang? Aku merasa agak mengantuk." "Apa kau ingin aku mengantarmu pulang?" tawar Mari. "Aku bisa pesan taksi untuk pulang nanti." Mari tidak menyelesaikan kata-katanya. Ia berpaling menatap mobil Ford Mustang tua warna biru yang baru saja melintas di samping mereka. Di sudut sebelah kanan kaca depannya tertempel stiker Doraemon. "Sayang, apa kau mendengarkanku?" "Maaf," sahut Mari berpaling. "Tapi aku rasa mobil itu telah mengikuti kita sejak kita masih di danau tadi." Andi mengerutkan dahinya melihat mobil biru yang telah menghilang ke dalam gang. Lalu ia merangkul Mari berjalan ke apartemennya sambil menyeret koper Mari. "Kau melihat mobil itu mengikuti kita?" "Aku tidak tahu." Mari menggigit bibirnya dengan gelisah. "Tapi aku melihatnya berada di belakang mobil kita sepanjang perjalanan. Lalu ia juga berhenti saat kita di pom bensin." "Apa kau yakin itu mobil yang sama?" Andi menekan tombol lift. "Aku yakin. Banyak orang yang memiliki mobil Ford Mustang biru di sini." "Tapi itu Shelby GT500 klasik. Yang aku yakin sudah tidak banyak lagi yang punya. Lagian stiker Doraemon di kaca depannya sama persis dengan yang aku lihat sepanjang perjalanan tadi." Wow, sayang. Jangan menakuti dirimu sendiri. Aku tahu apa yang baru saja kita alami itu menakutkan. Tapi kita sama-sama tahu, tidak ada kemungkinan pastinya orang itu memang mengincar kita malam itu. Bisa saja ia orang sinting yang menyerang secara acak orang-orang yang ada di acara itu. Mereka melangkah keluar dari lift. "Karena aku tidak merasa kita punya musuh sama sekali. Dan aku juga akan mencoba menghubungi nomor yang diberikan petugas polisi tadi malam untuk menanyakan apa mereka berhasil menangkap orang sinting itu atau tidak. Tapi kalau ada apa-apa cepat kabari aku, oke?" Mari mengangguk. Kelihatannya agak tenang sekarang. Ia mengeluarkan kunci apartemen dari tasnya lalu membuka pintu. "Dan aku benar-benar terkesan padamu karena kau tahu betul tipe mobil klasik itu." Mari mengibaskan tangannya. "Itu karena dulu ibuku punya mobil itu, mobil peninggalan kakek," jelasnya. Andi mengangguk mengerti. Ia mengantarkan koper Mari sampai ke kamarnya. Setelah mengecup Mari, ia pun pulang.
Seiring dimulainya masa jabatan wali kota yang baru, yaitu Damian Stewart, isu-isu tentang pencemaran sumber air kota pun mereda. Dilaporkan reporter kami, tidak ada lagi demonstran yang membuat keributan seperti sebelumnya. Mari menukar saluran televisinya, mencoba mencari sesuatu yang menarik untuk ditonton. Ia berhenti di sebuah saluran yang menyajikan salah satu lagu favoritnya. Mari merasa bosan karena ia sendirian di rumah, dan ibunya masih belum pulang bekerja. Ditemukan lagi sesosok mayat tak jauh dari perumahan penduduk di Onyx 22 Street. Diduga korban. Mari mematikan televisi dan berbaring malas di sofa. Ia memutuskan untuk tidur sejenak. Ia merasa lelah secara mental karena kejadian tadi malam. Ditambah lagi berita-berita di televisi yang akhir-akhir ini melaporkan tindakan kriminal yang kian meningkat. Mari nyaris tertidur di depan TV waktu didengarnya suara pintu depan terbuka. "Bu," panggilnya. "Ya." Ibunya muncul di ruang TV tampak keheranan. "Ibu pikir kemarin kau bilang akan menginap untuk beberapa hari di danau?" Ibunya baru saja pulang kerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan developer perumahan. Karena ia adalah orang tua tunggal, ia tetap bekerja walaupun uang pensiunan dari ayah Mari masih tetap dikirim setiap bulannya. Mari tidak pernah mengenal ayahnya. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir. Yang ia tahu, ayahnya adalah seorang tentara yang gugur saat bertugas. "Kami pulang lebih awal," jawabnya. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam. Walaupun ibunya yang masih berusia 34 tahun itu masih muda untuk mendapatkan serangan jantung, tapi Mari tahu ibunya orang yang mudah cemas dan panik. Ya, ibunya menikah di usia muda dengan ayahnya dulu. Jadi saat Mari remaja ibunya masih terlihat muda. Ibunya, Judith, menyingkirkan kaki Mari dari sofa dan duduk di samping putrinya itu. "Ada apa? Apa kau bertengkar dengan Andi?" "Kami baik-baik saja, Bu. Aku cuma merasa tempat itu membosankan." "Kalau kau sedang bertengkar dengannya, jangan lama-lama." Ibunya bangkit sambil mengurai kancing bajunya, lalu berlalu ke dalam kamar. "Tidak gampang menemukan orang yang benar-benar menyayangi kita. Ibu tahu banyak yang ingin mengencanimu di luar sana. Tapi apa mereka benar-benar ingin menyenangkanmu atau hanya menyenangkan diri mereka sendiri?" Mari memutar bola matanya. Ibunya cukup sering menceramahinya tentang ini. Kadang Mari merasa ibunya terlalu paranoid kalau menyangkut soal hubungan. Itu karena sampai sekarang Mari belum pernah melihat ibunya dekat dengan laki-laki manapun. Ia seperti menutup diri. Padahal jujur saja Mari malah akan sangat mendukung jika ibunya menikah lagi. Ia ingin ada yang membantu ibunya jika keran rusak atau pipa bocor. Ada yang menemani ibunya jika Mari tidak di rumah. Tapi ibunya seperti tidak membutuhkannya. Mari sebenarnya setuju dengan ibunya kalau Andi memang lebih baik dari mantan-mantannya yang lain. Tapi ia masih merasa terlalu dini untuk terjebak pada satu orang sampai ia tua. Meskipun ia belum merasa jenuh pada Andi, padahal hubungan mereka sudah menginjak tahun ketiga. "Bu, kami baik-baik saja, oke?" Ibunya muncul lagi dari pintu kamar dan telah selesai menukar bajunya. "Oke, kalau begitu suruh ia main ke sini." "Bu, sekarang ia sedang istirahat. Andi begadang tadi malam." Ibunya tidak berkata apa-apa. Ia menatap Mari dengan ekspresi tidak percaya. Mari bangkit dengan kesal dan menghilang ke dalam kamarnya. Sebaiknya ia juga istirahat daripada berdebat dengan ibunya. Mari memungut ponsel dari tempat tidur, lalu mengirim pesan pada Andi. "Bye.
Sayang, aku tahu kau masih tidur, tapi nanti malam apa kau bisa datang kalau sudah tidak capek? Ibuku ribut karena mengira kita sedang bertengkar. Hubungi aku kalau kau sudah bangun ya, ketik Mari. Mari melemparkan kembali ponselnya ke ranjang, lalu membuka kopernya. Ia harus menyusun kembali baju-bajunya ke dalam lemari sebelum ibunya mulai mengomel. Begitu membuka koper, Mari terkesiap. Ia mendorong koper itu menjauh dengan perasaan takut dan kesal pada saat yang sama. Mari menyambar kembali ponselnya, lalu mendial nomor Andi. Halo, terdengar sapaan mengantuk dari seberang. Tidak lucu, Andi, ini benar-benar tidak lucu. Apa yang bisa-bisanya kau memasukkan boneka itu ke dalam koperku, jerit Mari. Padahal aku sudah memintamu untuk menyingkirkannya. Mari sayang, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Boneka itu ada di sini sekarang, di dalam koperku. Boneka? Apa? Tidak mungkin. Andi benar-benar telah terbangun sepenuhnya sekarang. Aku yakin telah melemparkannya ke atas ranjang. Aku tahu kau suka bercanda, tapi ini tidak lucu, Andi. Sayang, coba ingat-ingat lagi. Koper itu sudah aku bawa turun terlebih dahulu bersama tas ranselku. Lalu aku sedang bicara pada teman-teman saat kau memanggilku untuk mengeluarkan boneka itu. Ingat, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengambil boneka itu karena aku keluar kamar sebelum kau. Mari memandang sekilas pada kopernya yang tergeletak terbuka. Ya deh, bagaimana mungkin? Apa kau yakin boneka itu sekarang ada di sana? Maksudku, bagaimana bisa? Pintu kamar Mari mengayun membuka. Ibunya melongo ke dalam. Kalian bertengkar, kata ibunya singkat dengan ekspresi seakan mengatakan, apa aku bilang, tebakanku benar. Apa ibu tidak bisa ketuk pintu lebih dulu? Aku akan ke sana sekarang juga, kata Andi lalu menutup teleponnya. Mari keluar dari sana dan kembali ke ruang TV. Ibunya membuntuti Mari dan duduk di sampingnya. Jangan terlalu keras padanya. Menurut ibu, ia hanya mencoba melucu. Ibu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Ibunya mengangkat bahu. Kau lapar? Mari menggeleng. Kalau begitu, ibu akan pesan pizza kesukaanmu. Lalu ia mengeluarkan ponselnya. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Mari beranjak untuk membukakan pintu. Ia kaget ketika Andi menerobos masuk begitu saja. Gurat wajahnya gelisah. Ia langsung menuju ruang TV. Mari mendengar ibunya menyilahkan Andi duduk sebelum ia menghilang ke arah dapur. Mobil Ford Mustang biru itu, kau bilang ada stiker Doraemon di kaca depannya? Serbu Andi sebelum Mari sempat duduk. Mari mengangguk bingung, lalu duduk di sampingnya. Andi mengusap wajahnya. Aku baru saja melihatnya. Apa? Mobil itu baru saja membuntutiku. Aku baru memperhatikannya waktu melintasi jalan utama kota. Mendadak bel pintu berbunyi. Mari melonjak kaget dan mengamit tangan Andi dengan ketakutan. Ah, pizzanya sudah datang, kata ibunya cerah dari dapur. Mari dan Andi bertukar pandang dengan cemas. Terima kasih. Mereka mendengar ibu Mari kembali menutup pintu. Ia muncul ke ruang TV dan meletakkan satu dus pizza di hadapan mereka dan membawa satu dus untuk dirinya sendiri menuju ruang makan. Jadi, kata Mari melanjutkan pembicaraan mereka, menurutmu pengemudi mobil itu sama dengan orang yang berusaha menyerang kita? Aku tidak tahu, mudah-mudahan tidak. Mari menyusup ke balik lengan Andi. Sebenarnya apa yang telah kita lakukan? Kenapa ada yang berniat ingin mencelakai kita? Aku harap aku tahu jawabannya.
Andi mengeratkan pelukannya. Mari menghela nafas lalu duduk tegak kembali. Dan tentang boneka itu, ya, di mana boneka itu sekarang? Mereka masuk ke kamar Mari. Andi meraih boneka itu dan memeriksanya. Apa ini benar-benar boneka yang sama? Mari mengangguk gelisah. Tolong singkirkan saja boneka itu. Aku pernah bermimpi buruk tentang boneka itu. Tapi bagaimana ia bisa sampai ke dalam kopermu? Aku tidak tahu, katanya kalut. Malam itu setelah menemani Andi membuang boneka itu ke tong sampah besar di luar gedung apartemen, Judith mengajak mereka berbicara. Mereka lalu menceritakan semuanya pada Ibu Mari karena ia ternyata telah menguping pembicaraan mereka. Ibu Mari jadi sangat ketakutan dan meminta Andi untuk menginap di sana malam ini. Sebaiknya besok kalian langsung ke kantor polisi, katanya sambil meletakkan selimut dan bantal untuk Andi di sofa. Apa kalian melihat wajah orang itu? Tidak, Bi, kami tidak melihat, kata Andi. Tapi kami ingat ciri-ciri mobil yang membuntuti kami. Ya Tuhan, katanya mengusap dada. Jangan cemas dulu, Bu. Belum tentu juga itu orang yang sama. Dan Mari langsung menyesal telah mengatakan itu karena ibunya langsung meledak marah dan menganggapnya menyepelekan keadaan. Terima kasih sudah menyimak audiobook The Doll. Silakan like dan komen audiobooknya ya kawan-kawan. Dan jangan lupa subscribe serta klik lonceng notifikasi supaya tahu jika ada audiobook baru yang kami upload.